Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fadlan Manggara Dwi Tama dengan NIM 200005249 dari Prodi PGSD Wadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bahaya dosa syirik. Syirik di sini adalah dosa yang sangat besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik di sini bisa dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 116 yang artinya sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapapun yang Dia hendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Di sini syirik adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Di sini syirik dapat berupa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala, dengan kuburan, atau dengan jin, dengan manusia, atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan benda-benda lain, buatan manusia maupun berasal atau buatan Allah sendiri. Syirik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara terang-terangan ataupun terselubung. Contohnya di sini adalah menganggap ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan kepada selain Allah, dan hal-hal yang hanya Allah yang bisa memberikan, atau menganggap bahwa ada yang bisa memiliki kekuatan yang sebanding dengan kekuatannya. Dampak dari dosa syirik adalah kekal dalam neraka. Jika kita tidak bertobat sebelum kita mati, ini menunjukkan betapa besar bahaya syirik dalam agama kita. Syirik di sini banyak sekali contohnya. Di sini saya akan mengambil 3 contoh dosa syirik yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di sini adalah syirik dalam pencarian rezeki. Nah, contohnya ketika seseorang berpikir bahwa nasib atau objek tertentu memiliki kekuatan untuk memberikan rezeki, itu termasuk dalam bentuk syirik. Padahal hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kendali atas rezeki kita, yang mengatur rezeki kita. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada syirik dalam permohonan pertolongan. Contohnya ketika kita minta pertolongan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang hanya Allah yang bisa memberikan, seperti meminta bantuan kepada arwah yang sudah meninggal, atau minta bantuan kepada kuburan atau kepada berhala, itu tidak boleh karena tidak ada yang mampu memberikan pertolongan sebaik Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di sini ada dosa syirik. Contohnya ada syirik dalam penghormatan yang berlebihan, seperti contohnya dalam menyembah tokoh-tokoh tertentu. Padahal tokoh tertentu tidak akan bisa memberikan apa yang kita inginkan. Hanya Allah yang hanya bisa memberikan kita pertolongan. Nah, di sini saya akan memberikan cara-cara dalam menghindari dosa syirik. Yang pertama ada kita harus bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita harus percaya kepada Allah, hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang memiliki kendali mutlak atas segala sesuatu di dunia ini. Segala hal di dunia ini. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus
meningkatkan iman dan ilmu kita. Karena semakin kita memahami atau mengetahui atau kita semakin memperkuat iman kita, semakin kecil peluang kita terjebak dalam syirik. Meningkatkan ilmu agama juga membantu kita dalam memahami batasan antara yang hakiki yaitu Allah Subhanahu wa taala dan yang hayati yaitu makhluk ciptaannya atau benda-benda lain. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, kita harus berdoa hanya kepada Allah. Kita tidak boleh minta bantuan kepada selain Allah. Karena segala sesuatu yang kita berdoa kepada yang lain itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita, hanya memberikan itu kayak dosa besar bagi kita. Untuk apa kita berdoa selain kepada Allah? Ya, untuk apa kita berdoa selain kepada Allah? Itu hanya membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik di sini dosa yang sangat berbahaya dalam Islam. Ini bisa merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan membawa akibat yang buruk di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita berupaya keras untuk menghindari segala bentuk syirik dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tingkatkan iman, ilmu, ketakwaan serta pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalani hidup yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat dari saya, karena di sini saya masih belajar dalam berdakwah agar nantinya saya bisa berguna di masyarakat atau di lingkungan sekitar saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.